Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Terus terang saya melihat diri saya seperti semut yang berada di sebelah gajah, atau bahkan mungkin lebih kecil daripada itu. Bagaimana seorang Zubair bin Awam yang akan kita lihat kiprahnya di medan jihad luar biasa. Satu orang bisa mendobrak pasukan Romawi 250.000. 250.000 orang didobrak oleh dia, masuk ke pasukan musuh sampai ke ujung belakang, kembali lagi ke pasukan muslimin. Keberanian yang di atas rata-rata. Saya tidak pernah peperangan Nabi SAW Zubair tidak hadir radhiyallahu anhu, dan setiap kali hadir dalam peperangan pasti berada di depan, dan pasti dia yang paling pertama menyerang. Subhanallah. Dan tidak pernah dalam penyerangan itu kelihatan sedikit saja masalah sifat pengecut misalnya atau ragu, sama sekali. Luar biasa. Nanti kita akan lihat banyak kisah-kisah yang luar biasa kiprah beliau dalam kancah-kancah peperangan, dan saya sudah bahasakan dari awal sampai Zubair bin Awam ini memang dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair bin Awam, 6 orang ini memang yang khusus ya. Pada saat Nabi SAW sebutkan hadis yang sudah sering kita sebutkan juga di 5 pertemuan kita yang lalu, pada saat beliau berada di gunung Hira, dan beliau mengatakan, tenanglah wahai Hira, pada saat Hira lagi goncang, sesungguhnya di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, orang yang terpercaya Abu Bakar, kemudian juga ada syuhada, ada orang-orang yang mati syahid, dan pada saat itu ada Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair. 5 orang ini semua mendapatkan sabda Nabi SAW, mereka mati syahid. Dan yang luar biasanya, terutama 2 figur yang terakhir, Talha dan Zubair, 2 orang ini begitu mendengarkan sabda Nabi SAW tentang masalah mereka akan mati syahid, semenjak itu tidak pernah ada celah untuk mendapatkan mati syahid kecuali mereka di awal, selalu sengaja malah mencari. Ini luar biasa nih. Berarti begitu yakinnya mereka dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ciri khas yang luar biasa. Sebelum kita mulai, saya akan berbicara dengan akhwat kita di belakang sana. Ada kata-kata bijak. Kata-kata bijak ini dikatakan di belakang laki-laki bijak, di belakang laki-laki sukses ada wanita yang bijak dan wanita yang sukses. Ternyata akhwat kita tolong garis bawahin, lahirnya kader-kader umat yang luar biasa. Laki-laki yang memimpin umat ini itu di tangan para wanita yang luar biasa juga. Ibu-ibu mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Betul-betul kepribadiannya kokoh, keimanannya luar biasa, keyakinannya sempurna, sehingga memang dia mewariskan itu pada anak-anaknya. Dan ini kita lihat pada figur Zubair bin Awam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ini adalah sepupu Nabi SAW. Ibu Zubair bernama Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia ini adalah tante Nabi SAW. Ayah Nabi bernama Abdullah. Di atas Abdullah ada Sofia, kakak perempuannya ayahnya Nabi SAW, dan anaknya adalah Zubair. Anaknya Sofia adalah Zubair. Tentu di dalam bahasan sirah, kalau teman-teman ikutin, saya sempat menyebutkan Abdul Muttalib kakek Nabi SAW punya 16 orang anak, 10 laki-laki dan 6 perempuan. Dari laki-laki ada yang mendapatkan masa kenabian 4 orang, dan 2 beriman, 2 kafir, Abu Lahab dan Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kufur. Sementara Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma dalam keadaan Islam. Dari kalangan saudara ayah Nabi SAW perempuan yang masuk Islam di awal-awal adalah Sofia binti Abdul Muttalib, ibunya ya Zubair bin Awam. Sofia ini terkenal sangat tegas dengan anaknya. Ketegasan ini bukan kekerasannya, bukan kekerasan, tapi ketegasan. Ini boleh, ini nggak boleh. Dan yang paling merupakan ciri khas Sofia yang terkenal radhiyallahu anha adalah beliau selalu berusaha menghilangkan rasa takut dari anaknya. Tidak boleh ada rasa takut, dan takut ini hanya boleh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Zubair bin Awam tumbuh besar dengan tidak pernah takut. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Kalau cuma sama manusia, sama hewan, semua itu kecil bagi dia.
Ayah Zubair tentu meninggal waktu dia masih kecil dan waktu itu belum masuk Islam. Itu data yang saya dapatkan. Tapi yang jelas ibunya sempat masuk Islam. Ya. Kepribadian Sofia yang sangat luar biasa semenjak mengucapkan syahadat. Waktu Nabi SAW mengundang seluruh kerabatnya, terutama tante dan pamannya, di rumah beliau SAW. Kemudian Sofia mengikrarkan syahadat. Semenjak waktu itu dia termasuk tokoh sahabiat Nabi yang sangat gigih mempertahankan agama. Dan dia lebih banyak fokus mendidik anaknya dalam masalah agama ini. Pokoknya dia menanamkan di diri anaknya Zubair agar menganut agama Islam. Dan pada saat itu umur Zubair masih 15 tahun. Masuk Islam di tangan Nabi SAW melalui Abu Bakar. Kemudian Sofia, waktu itu memang dia datang kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar tunjukkan dia untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tapi sebelumnya memang ada wasiat dari Sofia untuk dia mengikuti ya Muhammad SAW yang merupakan sepupu Zubair sendiri. Baik, Zubair bin Awam ini beliau lahir 28 tahun sebelum hijrah dan beliau wafat tahun 36 Hijriah, tepatnya tahun 656 Masihiyah. Dan beliau masuk Islam di umur 15 tahun. Ibunya Sofia binti Abdul Muttalib yang sangat terkenal dengan ketegasannya kepada anaknya dan selalu mengembalikan anaknya kepada Allah dan Rasulnya, dan memohon dan meminta mendidik anaknya agar selalu hanya patuh kepada keduanya, Allah dan Rasulnya, tidak pernah yang lain. Kita ketemukan misalnya banyak muslimah yang mungkin hanya sekedar untuk duduk nonton sinetron, yang mungkin hanya sekedar untuk duduk ngobrol sama teman-temannya, lalu tidak mau diganggu oleh anaknya, maka dia membuat cerita kosong, dusta. Tidur sekarang, kalau tidak tidur nanti kamu digigit momok atau apalah istilahnya. Tidak ada syaitan yang bisa gigit manusia. Dusta. Tapi sering terjadi. Jangan keluar, nanti kamu begini. Jangan ke sana, nanti kamu begini. Banyak ancaman-ancaman yang diucapkan kepada anak-anaknya yang tidak mendidik sama sekali. Sofia berbeda. Lahir Zubair bin Awam yang kita dengar nanti kiprah-kiprahnya, itu justru dengan kejujuran yang dia sampaikan dan mendidik anaknya hanya takut kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi pemimpin besar umat ini. Beliau memiliki banyak sekali manaqib. Manaqib ini maksudnya kelebihan-kelebihan tentunya. Ada poin-poinnya. Pertama, beliau sepupu Nabi SAW, dan kita sudah tahu dari saya jelaskan, ini sebuah kedudukan sendiri, masih punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Yang kedua, beliau termasuk dari 7 orang sahabat yang awal masuk Islam. Yang ketiga, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau tadi poin kedua, 7 orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ini fadilah. Sebagaimana Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam dipuji oleh Allah dari orang-orang muhajirin dan ansar. 10 orang yang masuk surga, hadis yang sudah sering kita sebutkan, di mana Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, dan juga Zubair di surga. Disebut oleh Nabi SAW Zubair. Kemudian beliau mengurutnya mengatakan lalu Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga dan Zaid bin Khalid di surga. Ini Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid yang ke-10 yang di surga. Ini iparnya Umar bin Khattab yang menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab masuk Islam pada saat datang ke rumahnya. Tapi di sini saksi bahasan Zubair bin Awam termasuk 10 orang dari sekian banyak sahabat yang dijamin masuk surga.